Halo semuanya, jadi di sini kita akan membahas mengenai penyelesaian contoh kasus desain subnetting. Jadi di sini kita diminta untuk mendesain subnetting dengan harus menggunakan IP 192.168.35.0 dengan /24 yang dibagi menjadi 3 suborganisasi. Lalu kita diminta untuk membuktikan bahwa subnetnya dapat saling berkomunikasi. Jadi dalam desain subnetting itu kita harus mengetahui 3 hal, yaitu pertama IP host yang digunakan, IP broadcast, serta net ID dari subnetnya. Jadi ini merupakan IP yang kita gunakan. Di sini kita ketahui bahwa IP ini masuk ke dalam kelas C. Dengan kelas ini kita akan gunakan untuk pengecekan jumlah subnet. Dengan rumus jumlah subnet sama dengan 2 pangkat X. Dari rumus itu kita ketahui dengan X sama dengan bit 1 dari subnet max-nya. Untuk mempermudah kita bisa lihat tabel ini. Karena dia masuk ke dalam kelas C, maka yang dilihat yaitu bagian ini saja. Lalu di sini kita hitung untuk /24 jumlah subnet maksimalnya yaitu 2 pangkat 0, karena di sini bit satunya 0, yang hasilnya yaitu 1. Ini tentu saja tidak memenuhi jumlah subnet yang diminta yaitu 3. Selanjutnya kita cek untuk /25, yang mana kita cek dia 2 pangkat 1 karena jumlah bitnya 1, dengan hasil yaitu 2. Ini juga masih belum memenuhi untuk syarat 3 dari subbagian. Selanjutnya yaitu /26. Dia jumlah subnet maksimalnya yaitu 2 pangkat 2 dengan hasil 4. Dari jumlah host 64, kita ketahui besar interval dari ini di increment dari 64, sehingga net ID-nya kita peroleh yaitu 0.64, 128.192. Dengan alamat broadcast kita gunakan di sini yaitu ring terakhir dari setiap subnet, yaitu untuk subnet titik 0 kita ketahui alamat broadcast-nya yaitu 63. Untuk subnet titik 64 kita ketahui alamat broadcast-nya yaitu titik 127, dan subnet titik 128 dengan alamat broadcast 191, dan yang terakhir 129 alamat broadcast-nya yaitu titik 22255. Nah, dari sini kita memperoleh tabel seperti ini yang nantinya akan kita gunakan dalam proses mendesain untuk subnettingnya. Baik, jadi karena kita diminta untuk membuat 3 suborganisasi dengan menyambungkan minimal 3 komputer, maka dari itu kita tambahkan 9 komputer, dengan kemudian kita tambahkan 3 switch untuk menghubungkan komputer-komputernya, lalu tambahkan 3 router, karena 3 suborganisasi, lalu kita akan tambahkan switch untuk menghubungkan router tersebut. Sambungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Setelah itu, kita akan masuk ke proses pengisian IP untuk setiap personal komputer. Di sini kita akan menambahkan IP address, yang mana saya akan tambahkan 192.168.35.2. Lalu subnet max-nya kita tinggal ganti menjadi 192 untuk di akhirannya. Default gateway kita akan gunakan yaitu 192.168.35.1. Mengapa di sini saya gunakan IP address 2? Dikarenakan untuk IP untuk titik satunya kita akan gunakan sebagai default gateway. Lalu untuk titik nolnya kita gunakan sebagai net ID. Selanjutnya lakukan hal yang sama dengan tahap sebelumnya, yaitu dengan memasukkan IP address
lalu kita masukkan subnet max-nya, lalu masukkan juga gateway-nya. Setelah proses ini selesai, kita akan masuk ke proses konfigurasi router, yang mana kita akan yang pertama mencentang port status on, lalu kita masukkan IP address yang sesuai dengan gateway yang kita masukkan sebelumnya. Lalu kita masukkan subnet max-nya. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya ke router lainnya. Setelah itu kita akan memasuki tahap konfigurasi router dengan switch antar router. Selanjutnya kita akan melakukan proses routing, yang mana kita akan menambahkan router yang terhubung dengan mengisikan network dengan net ID, kemudian max dengan netmax, dan address router kita akan masukkan sesuai dengan inputan sebelumnya dari masing-masing router. Lakukan hal yang sama untuk menambahkan router lainnya. Setelah itu, kita juga lakukan hal yang sama untuk router lainnya agar bisa terhubung, yaitu dengan menambahkan network, yaitu net ID, lalu max, netmax, dan address routernya, atau dengan net hop. Setelah proses ini, kita akan melakukan proses pengecekan. Ada dua cara, yaitu dengan mengirim sinyal ping dan melakukan simulasi. Kalau menggunakan mengirim sinyal ping, kita akan klik tanda simbol pesan dan kita klik dari satu personal komputer ke personal komputer lainnya. Lakukan proses ini hingga mendapatkan status sukses. Ini mungkin akan memerlukan beberapa kali percobaan. Lalu untuk simulasi, kita akan mengklik simulation yang kemudian kita klik play-nya. Oke, dari proses tersebut kita lihat bahwa desain kita sudah berhasil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.